akhirnya katanya kan Mas Hasto akan memenuhi panggilan KPK diperiksa apa benar karena ada cawe-cawe Pak Jokowi dalam kasus ini. Iya. Pagi-pagi makan ketan, Pergi ke pasar kesiangan. Hasto Kristianto tidak ditahan. Mengapa KPK jadi kebingungan? Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hendra Janta. Pada episode kali ini kita tetap membahas topik yang menjadi hot topic, yaitu kasus Hasto Kristianto. Ya. Jadi bagaimana nih kabarnya Mas Hendra? Iya nih, kita kemarin hari Senin ya, kita menunggu semua seluruh wartawan kan di KPK. Oke. Karena akhirnya katanya kan Mas Hasto akan memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus Harun Masiku. Sejak datang awal itu kita lihat Mas Hasto pede banget, percaya diri. Dan kita biasanya kalau kasus ini kan kita ngiranya akan panjang nih, bisa sampai sore atau bahkan malam. Dari 3 jam lebih dikit lah gitu udah keluar, wah rame juga kawan-kawan juga. Udah ya. Biasanya kan seharian tuh ya, sore atau malam. Betul. Sebentar terus kemudian ya keluar dengan penuh percaya diri dan kemudian memberikan komentar pada wartawan dan akhirnya hari itu tidak ditahan, padahal semua media itu sebenarnya memprediksikan bahwa KPK akan langsung menahan Mas Hasto. Ternyata enggak. Nah ini yang kemudian jadi pembicaraan. Ya saya rasa itu dalam arti persepsi publik kan intinya adalah penegakan hukum yang fair gitu ya, dan berjalan dengan lancar tanpa diskriminasi gitu. Tentu saja ada ekspektasi misalnya Pak Hasto harus ditahan gitu, tapi kan Dan juga karena ada ya latar belakang politik yang kemudian muncul kan mengiringi kasus penersangkaan Mas Hasto, karena seminggu atau minggu sebelumnya itu kan sempat juga rumahnya Mas Hasto kan digeledah KPK karena dapat flash disk dan sebagainya itu yang hanya bisa menjadi bahan untuk melakukan kasus Harun Masiku. Walaupun kita juga bertanya-tanya baru 14 hari setelah itu baru digeledah dan kemudian akhirnya tidak ditahan. Lalu kan sebelumnya ada drama-drama yang dimunculkan oleh Mas Hasto juga kan, membuka bahwa kasus ini karena ada keinginan kelompok PDIP, apalagi kemudian Ibu Mega kan juga ada pidato yang menekankan ke situ, mempertanyakan KPK. Kok apa kerjaan KPK kok cuma ngurusin Hasto aja? Ya harusnya katanya Ibu Mega bilang harusnya prioritasnya adalah kasus-kasus yang menyebabkan kerugian begitu besar ya, kenapa fokusnya pada Hasto gitu. Ya dan menarik juga nuansa politik dari kasus Hasto ini ya, karena kan sebenarnya kasus ini udah 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kan. Beberapa orang udah ditahan, sebentar lagi udah mau bebas. Iya, malah udah mau bebas gitu kan, Wahyu Setiawan juga bebas gitu kan. Dan ya tentu saja politiknya begitu kental ya, karena ya prosesnya begitu lama. Terus pada saat dipanggil KPK ternyata Pak Hasto-nya tidak ditahan gitu ya. Bukannya kita ingin Pak Hasto ditahan, tapi publik bertanya-tanya kok kayak semacam tarik ulur begitu ya. Padahal kan yang publik inginkan adalah penegakan hukum yang benar-benar tidak diskriminasi, dan fokusnya adalah sebenarnya membongkar kasus Harun Masiku gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi di kasus Harun Masiku gitu. Kalaupun ada nuansa politik yang kemudian dimunculkan oleh Mas Hasto, masyarakat juga pengen tahu juga apa sih yang terjadi. Apa benar karena ada cawe-cawe Pak Jokowi dalam kasus ini? Nah, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat awam yang sangat logis dan itu hal yang sangat menarik perhatian. Ya karena kan
maksudnya ini mengikut upaya dari seorang sekretaris jenderal untuk mempengaruhi hasil pemilu kan, yang mencoba memasang Harun Masiku. Nah, kasusnya itu gitu ya, Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR, untuk menjadikan anggota DPR yang meninggal. Gitu. Sebenarnya itu kasusnya. Dengan tugas khusus katanya begitu. Dengan tugas khusus. Justru dari Iya, yang benar ini ya kan, apa? ya itu dugaan-dugaan itu kan akhirnya dugaannya dihubungkan Harun Masiku sebagai salah satu hakim Mahkamah Agung sehingga dihubungkan dengan pemilihan masa lalu. Nah itu yang seharusnya menjadi fokus, tapi sepertinya sekarang fokusnya di hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati nih. Jadi menurut saya ini sangat disayangkan ya, akhirnya di switch gitu ya, digeser perhatiannya pada bagaimana hubungan Presiden Prabowo dengan Megawati gitu. Sehingga akhirnya tidak heran publik bertanya-tanya kalau Pak Hasto tidak ditahan ya, apakah ada balik deal di balik itu gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan apa namanya, apakah benar mengapa KPK tidak jadi menahan atau paling tidak memperpanjang pemeriksaan lah itu, itu kok apakah benar ada latar belakang di situ? Tapi ada kemarin kan sempat konfirmasi juga kan dari KPK bahwa isunya kan ada telepon dari Prabowo, atau terus kemudian ada ya apa namanya yang membuat mereka kelihatan kayak grogi, kayak ragu-ragu, bingung dan sebagainya. Nah, tapi dijawab nggak ada. Ya ini memang sesuai dengan proses hukum yang sedang kami lakukan. Iya, karena biasanya kalau orang yang diduga korupsi ya dari kasus-kasus KPK sebelumnya orang tersebut biasanya langsung ditahan karena takutnya nanti bisa menghilangkan barang bukti kan, karena kan apalagi dia sudah digeledah macam-macam gitu, tapi dengan alasan tidak kooperatif dan segala macam akhirnya Pak Hasto tidak ditahan. Mas, ini yang kayak gini ini gimana menurut teori anti korupsi ini proses apa namanya negosiasi atau apa ini namanya? Ya ini namanya pada akhirnya penegakan hukum diperkirakan sebagai alat negosiasi politik ya, karena kan dalam arti terlebih Presiden Prabowo kan sekarang sebagai kepala eksekutif membawahi KPK tuh. KPK kan sekarang bukan KPK yang zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang benar-benar independen kan, sehingga misalnya ada penangkapan para pejabat politik itu mungkin Pak SBY diberitahunya hanya beberapa menit sebelum kejadian gitu kan. Jadi citra yang kita dimunculkan lah pada waktu itu. Tapi ya sekarang kan dengan full di bawah eksekutif ya itu apa segala tindakan dari KPK apalagi menyangkut partai terbesar di Indonesia ya, sekjen partai terbesar di Indonesia pasti harus dilaporkan ke Pak Prabowo gitu. Walaupun kalau orang-orang kan mulai mengkritisi bahwa para pimpinan KPK ini yang milih ketika masih zaman Pak Jokowi, baru kemudian dilantiknya di zaman Pak Prabowo. Apakah tidak ada kemungkinan bahwa para pimpinan KPK itu bisa menerima pesan-pesan dari Pak Jokowi ya? Itu yang ramai juga. Iya kan dugaan-dugaan bahwa ini titipan Pak Jokowi selama ini akhirnya menjadi ke publik ya. Ya itu karena tidak ada proses penegakan hukum yang tegas dari KPK dalam hal ini gitu. Karena itu tadi ya ledahnya terlambat. Kemudian Pak Hasto tidak jadi ditahan dengan alasan yang menurut saya kurang kuat gitu ya dari segi orang yang tersangkakan sebagai korupsi ya. Biasanya seperti itu. Dan kemudian ya komunikasi politik ya dari pihak PDIP yang berusaha membedakan komunikasi politik dengan Pak Prabowo dan komunikasi politik dengan Pak Jokowi, karena mereka tentu saja menganggap Pak Jokowi kan dengan mengatakan apakah itu Pak Jokowi, tapi komunikasi dengan Pak Prabowo justru sangat soft gitu simbol-simbol. Iya makanya kan seperti
Bu Mega berkali-kali mengatakan bahwa PDIP ini adalah mitra pemerintah gitu ya. Kemudian juga ditekankan lagi oleh Pak Pramono Anung, kemudian Pak Sekjen PDIP Hasto sendiri juga menekankan bahwa kami tidak ada masalah dengan pemerintah Presiden Prabowo, bahwa walaupun tidak masuk kabinet, PDIP tetap bagian dari mitra pemerintah gitu kan. Dalam sistem presidensial tidak ada oposisi. Nah itu kan dari segi teori demokrasi ya tentu saja ya tidak benar juga, karena kan kalau kita lihat misalnya sistem presidensial di Amerika Serikat itu kan ada kelompok oposisi yaitu Partai Demokrat kan. Bukan dalam ini Republikan ya, karena membantu yang berkuasa presiden dari Demokrat yaitu Joe Biden gitu kan. Kemudian juga di sistem presidensial di Korea dan di Prancis juga seperti itu, ada partai yang berkuasa dan ada partai oposisi. Sekarang udah ditangkap bahkan ya. Ditangkap, jadi ya itu menunjukkan memang ada check and balance dan harusnya seperti itu. Ya sebenarnya kalau PDIP nanti bagian dari pemerintah ya seperti yang diklaim oleh para elit PDIP itu, berarti ya tidak ada oposisi nih sekarang gitu kan. Karena ya PKS yang tadinya diperkirakan oposisi kan akhirnya masuk ke pemerintahan dan mendapat Menteri Tenaga Kerja gitu kan. Nah, sedangkan PDIP mengklaim tidak ada kader yang masuk dalam kabinet, tapi kok ada Menko Polkam, yaitu Budi Gunawan, orang kepercayaannya Bu Mega kan, walaupun katanya memang bukan kader PDIP, tapi kan kita udah tahu sejarah Pak Jenderal Budi Gunawan ini dengan PDIP udah sangat panjang ya, semenjak jadi ajudannya Bu Mega kan, dan selalu pendapat dari Pak Budi Gunawan ini selalu didengar oleh Bu Mega berdasarkan kesaksian dari Pak Pandana Baban tuh di salah satu podcast saya dengar gitu kan. Jadi ya walaupun bukan punya KTA PDIP, tetapi Pak Budi Gunawan de facto perwakilan dari saya itu sih. Sekarang ini kan dari urusan hukum tadi Mas Hasto, kemudian kan tadi yang bilang Mas Hasto kan bahwa agak digeser ke nuansa politik soal kedekatan Mbak Mega dengan tadi soft ya, kedekatan dengan Pak Prabowo. Saya kalau sama Pak Prabowo saya bisa kirim kurir aja untuk berhubungan, berkomunikasi. Ada kemarin nih muncul yang rame ini kan dalam acara ulang tahun PDIP itu kan ada scene ketika Mbak Puan ngobrol sama Ibu Mega dan ada yang sedang berdiri itu Pak Sidarto dan Subroto. Pak Sidarto itu dulu ajudannya Bung Karno, tapi kemudian sempat menjadi ketua DPA juga, dan beliaulah yang juga memberikan informasi itu oleh kawan-kawan PDIP kan, kemudian di close, kemudian dibacakan berat bibir Mbak Puan kan katanya, Pak Prabowo mau ketemu Mama, kapan? Nggak tahu kayak gitu kan. Nah ini apa ini nuansa apa ini yang sedang dibangun oleh PDIP dan juga dalam situasi yang sekarang ini? Ya jadi itu dia ada keterkaitan, jadinya kan publik menduga ya juga ada keterkaitan dengan peristiwa tersebut ya, apalagi terjadi di peristiwa perayaan ulang tahun PDIP gitu kan. Mbak Mega juga sempat bilang iya, jadi ya Bu Mega mengkritik KPK juga di satu sisi, tapi di sisi lain ada pembicaraan yang tadi dimana Mbak Puan mengatakan Pak Prabowo mau ketemu ibunya gitu kan, dan akhirnya memang Pak Dasko sendiri ya, Profesor Dasko sendiri kan mengkonfirm bahwa akan ada pertemuan dengan Ibu Mega dalam waktu dekat. Nah, itu kan berarti
tidak mengherankan publik mengkait-kaitkan nih antara nih, deal politik dengan proses penegakan hukum yang harusnya tidak boleh ya, karena proses penegakan hukum ini harusnya steril dari kepentingan politik. Tapi sayangnya itu sudah menjadi tradisi di Indonesia. Terutama ya di era reformasi ini, padahal kan era reformasi kan diharapkan adanya sistem penegakan hukum yang independen kan, dimulai dengan independensi dari Mahkamah Agung, bentuknya Mahkamah Konstitusi. Tapi kan